Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di bab bilangan, dan kali ini kita masuk pada materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Dan sebelum kita memulai pembahasan perkalian bilangan bulat, terlebih dahulu kita akan mengenal perkalian. Pada kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita mendapatkan resep dokter seperti pada contoh ini. Di sini resepnya sehari 3 kali 1 sendok teh. Ini bermakna sehari 3 kali menunjukkan ada 3 waktu minum obat, yakni pagi, siang, dan sore hari. Lalu 1 sendok teh ini menunjukkan satuan sendok teh. Maka aturan minum obatnya adalah 1 sendok teh pada pagi hari, 1 sendok teh pada siang hari, dan 1 sendok teh lagi pada sore hari. Berarti 3 dikali 1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Inilah bentuk penjumlahan berulangnya. Oke, kita lihat contoh yang lainnya di sini. 3 dikali 6. 3 dikali 6 ini berarti ada 3 enaman atau ada 3 enamnya, yang berarti 6 ditambah 6 ditambah 6. Perhatikan 6-nya ada 3, ya. Nah, maka akan salah jika ditulis 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, ya. Nah, ini bentuk yang salah. Nah, berapa nih 6 tambah 6 tambah 6? Ya, 18. Oke, berikutnya 5 dikali 2. 5 dikali 2 ini berarti ada 5 duaan, atau 5-nya itu ada 2. Nah, dapat kita tulis dalam bentuk penjumlahan berulang. Maaf, 5-nya itu di sini, 2-nya itu ada 5, ya. Berarti di sini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Perhatikan 2-nya ini ada 5. Jadi kalau nulisnya 5 ditambah 5, nah ini salah, ya. Berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah 10. Nah, inilah yang perlu diketahui tentang arti dari perkalian pada suatu bilangan. Oke, sekarang kita bahas perkalian bilangan bulat. Tentukan hasil perkalian berikut. Yang pertama, 7 dikali negatif 12. Teman-teman tentu tahu, untuk setiap bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, ini juga sama, berarti ini hasilnya akan negatif. Tulis dulu negatifnya. Maka di sini tinggal dikali 7 dikali 12, 84. Jadi hasilnya negatif 84. Berikutnya nomor 2, negatif 6 dikali 8. Bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, ini juga begitu. Maka kita tulis dulu negatifnya, baru 6 dikali 8. 48. Inilah hasilnya, negatif 48. Berikutnya soal nomor 3, negatif 4 dikali negatif 13. Di sini sama-sama bilangan negatif. Jika untuk setiap bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif, ya. Untuk tanda positif tidak perlu ditulis lagi, ya. Nah, karena sama-sama negatif, di sini tinggal dikali saja. 4 dikali 13 sama dengan 52 positif, ya. Nah, sekarang soal yang keempat.
14 dikali negatif 2 dikali negatif 5. Kita selesaikan terlebih dahulu. 14 dikali negatif 2. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka hasilnya akan negatif. 14 dikali 2, 28. Negatif 28. Kita kali dengan negatif 5. Ya. Nah, sama-sama negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi tinggal dikali 28 dengan 5. Hasilnya 140. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sekarang soal nomor 5. Perkalian yang ada bilangan nolnya ya di sini. 0 dikali negatif 13. Berapa hasilnya? Ya, 0. Nah, bisa kita simpulkan di sini, 0 dikali dengan sebuah bilangan, maka hasilnya pasti akan 0. Begitupun sebaliknya, sebuah bilangan dikali dengan 0, maka hasilnya 0 juga ya. Nah, sekarang nomor 6. Dikali dengan 1 nih ya. 1 dikali negatif 13 ya, berapa? Ya, negatif 13. Maka di sini kita simpulkan, jika bilangan 1 dikali dengan sebuah bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga jika kita balik, untuk setiap bilangan yang dikali dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, bagi yang ingin mengetahui cara lainnya atau ingin mengetahui sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat, silahkan klik nih pada link di pojok kanan atas ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan soal cerita berikut ini. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 15 derajat Celcius. Selanjutnya, hingga malam hari, suhu tersebut turun 3 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak gunung tersebut 8 jam kemudian. Nah, perhatikan ya, di sini dalam 8 jam itu terjadi berapa kali penurunan? Ya, di sini penurunannya itu setiap 2 jam. Berarti selama 8 jam terjadi 4 kali penurunan suhu. Ya, yang artinya 8 dibagi 2. Selama 8 jam terjadi penurunan setiap 2 jam, berarti 8 dibagi 2. Nah, setiap 2 jam terjadi penurunan sebesar berapa derajat? Ya, sebesar 3 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tinggal mencari saja nih ya. Suhu di puncak gunung 8 jam kemudian. Nah, perhatikan di sini suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius. Berarti kita tulis 15. Lalu terjadi penurunan, maka kita kurang ya. Lalu di sini penurunannya itu sebanyak 4 kali ya, 4 kali. Setiap turun itu turun 3 derajat Celcius, berarti 4 dikali 3. Dan ini dulu yang kita hitung ya. Jadi 15 dikurang 4 dikali 3, 12. Berapa 15 dikurang 12 ya? 3 derajat Celcius. Inilah suhu di puncak gunung tersebut 8 jam kemudian. Oke, sekarang pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Contohnya di sini, A dikali 6 sama dengan 42. Untuk menentukan nilai A ini dapat dicari dengan 2 cara. Yang pertama dengan perkalian. Nah, dengan cara perkalian maka bilangan berapa nih? Jika dikalikan 6, itu hasilnya adalah 42. Bilangan berapa? Ya, bilangan tersebut adalah 7. Lihat, 7 dikali 6, 42. Lalu cara yang kedua adalah dengan cara pembagian. Kita ubah bentuk perkalian ini menjadi bentuk pembagian. Caranya, 42 dibagi 6, lalu sama dengan berapa? Nah, 42 dibagi 6 adalah 7.
Nah, ternyata kedua cara ini, baik perkalian maupun pembagian, ternyata menghasilkan nilai yang sama, yakni 7. Ya, dengan demikian menentukan suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 6 hasilnya 42 sama artinya dengan membagi 42 dengan 6. Nah, operasi kebalikan ini disebut juga dengan inverse perkalian. Oke, kita lanjut dengan contoh soal pembagian ya. Di sini tentukan hasil pembagian berikut. Yang pertama, 15 dibagi negatif 3. Untuk setiap bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, maka di sini kita tulis dahulu negatifnya. Baru 15 dibagi 3, 5. Hasilnya menjadi negatif 5. Nah, yang kedua, negatif 64 dibagi 8. Nah, untuk setiap bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif ya. Nah, maka di sini negatifnya kita tulis ya. Lalu 64 dibagi dengan 8. 8. Jadi hasilnya negatif 8. Sekarang nomor 3. Negatif 30 dibagi negatif 6. Untuk setiap bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, untuk bilangan positif, tanda positifnya tidak perlu ditulis ya. Nah, berarti tinggal 30 dibagi 6. Berapa 30 dibagi 6? 5. Nah, inilah hasilnya. Bagaimana? Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Oke, sekarang perhatikan. Kita lanjutkan pada soal nomor 4 dan soal nomor 5. Kita lihat dulu soal nomor 4-nya. 0 dibagi negatif 6. Berapa hasilnya? Nah, untuk menghitungnya, untuk memahaminya, bisa kita ubah nih bentuk ini ke dalam bentuk perkalian. Bilangan berapa jika dikali negatif 6 itu sama dengan 0. Bilangan berapa? Ya, 0 ya. Nah, berarti 0 dikali negatif 6 kan sama dengan 0. Nah, berarti 0 dibagi negatif 6 itu adalah 0. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan 0 dibagi dengan sembarang bilangan itu maka hasilnya 0 ya. Kecuali 0 ya. A ini tidak termasuk 0. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 5. Negatif 7 dibagi 0. Berapa hasilnya? Nah, ini juga sama. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Bilangan berapa yang dikalikan 0 hasilnya sama dengan negatif 7. Kita coba dengan kita kalikan 0 ya. 0 dikali 0, 0. Nah, bukan negatif 7. Berarti bukan. Kita coba negatif 7. Negatif 7 dikali 0 sama dengan 0 juga. Bukan juga. Ya. Nah, berarti karena tidak ada satupun bilangan yang dapat dikalikan 0 yang menghasilkan negatif 7, maka inilah yang disebut dengan tidak terdefinisikan. Tidak ada jawabannya ya. Nah, berarti negatif 7 dibagi 0 adalah tidak terdefinisikan. Nah, kita simpulkan setiap bilangan berapapun yang dibagi 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Oke. Kita lanjutkan dengan soal cerita ya. Sebuah jalan dengan panjang 72 meter akan ditanami 10 pohon dengan jarak yang sama. Berapa meter jarak antara dua pohon yang berurutan? Nah, di sini panjang jalannya adalah 72 meter. Lalu pada sisi jalan ini ditanami pohon. Sebanyak berapa nih? Ya, sebanyak 10 pohon ya. Lalu
Antara pohon yang satu dengan yang lainnya tentunya diberi jarak di bagian ini. Jarak yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 jarak antara pohon-pohon tersebut ya. Berarti untuk mencari jarak antara dua pohon yang berurutan dengan cara panjang jalan ya, panjang jalannya ini 72 meter. Kita bagi dengan banyak jarak antara pohon ya, yakni 9. 72 dibagi 9, 8. Jadi 8 meter. Inilah jarak antara dua pohon yang berurutan, yaitu 8 meter. Bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami kan? Nah, jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan melalui kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.